Setelah menceritakan sejumlah fakta perjuangan Yakob Lomon, pejuang dari Tanah Sekayam Kabupaten Sanggau, di kancah perpolitikan di daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ada beberapa momen dan poin penting yang belum sempat ditampilkan di bagian sebelumnya. Seperti, apa saja yang menjadi pokok pemikiran dan kerja nyata Yakob Lomon selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Katolik tahun 1971 sampai 1976, dan dari Partai Demokrasi Indonesia periode 1977-1982 dan 1987-1992. Mari kita simak penuturan dari putra sulungnya Chris Lomon yang bermukim di Balai Karangan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Momen dan poin besar perjuangan politik Yakob Lomon di Kalimantan Barat bagi generasi penerus bangsa Dayak adalah pada tahun 1976 silam, saat pengusulan Dr. Sudarso menjadi pahlawan nasional. Seperti diketahui, nama Dr. Sudarso diabadikan menjadi nama rumah sakit umum daerah di Pontianak. Ada sebuah dokumen karya tulis dalam biografi Dr. Sudarso, sebagai bahan pendukung dalam pengusulan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dokumen tersebut menyatakan, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian Dr. Sudarso selama bertugas di Kalimantan Barat, di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia, bahwasanya Johannes Chrysostomus Sufang Urai, Franciscus Conradus Palaun Suka, Persatuan Dayak, dan suku Dayak anti-republik. Sebuah pendapat dari seorang Dr. Sudarso, yang sama sekali tidak memiliki landasan yang kuat, hanya berdasarkan rasa sentimen pribadi, yang jika dikemukakan di era reformasi ini, maka pendapat tersebut sudah menjurus ke arah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pendapat Dr. Sudarso yang menyatakan bahwa suku Dayak anti-republik merupakan salah satu upaya dari strategi untuk meminggirkan dan melemahkan posisi politik orang Dayak sebagai suku asli di Kalimantan Barat, dalam upaya memenangkan persaingan penguasaan birokrasi, baik di pemerintahan tingkat 1 maupun tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai bahan pendukung dari pendapat Dr. Sudarso tersebut, dilampirkanlah dokumentasi lama berupa foto-foto demonstrasi saat unjuk rasa penolakan terhadap bentuk negara republik yang digerakkan oleh salah seorang penguasa kesultanan di Pontianak di kala itu, yang ingin mempertahankan bentuk negara Republik Indonesia Serikat dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Dalam dokumentasi foto-foto lama tersebut, tampak para peserta unjuk rasa, yang karena keunikan dari pakaian adat Dayak yang digunakan, sangat menonjol di antara para peserta unjuk rasa, yang sebenarnya berasal dari semua etnis yang ada di Kalimantan Barat. Di masa itu, Kesultanan Pontianak Kalimantan Barat memiliki usaha perkayuan bekerja sama dengan pihak Belanda. Di antara para pekerja yang menjadi buruh dalam perusahaan tersebut, banyak pekerja yang berasal dari suku Dayak, karena lokasi penebangan kayunya berada di wilayah Tembawang Dayak. Buruh-buruh pekerja perusahaan kayu tersebut, termasuklah pekerja dari suku Dayak, dimobilisasi untuk ikut meramaikan unjuk rasa penolakan terhadap bentuk negara Republik di Kalimantan Barat. Entah disengaja atau tidak, pekerja-pekerja dari suku Dayak yang ikut dalam unjuk rasa tersebut diwajibkan mengenakan pakaian adat Dayak, hingga sangat menonjol identitasnya. Penonjolan suku Dayak dalam unjuk rasa penolakan bentuk republik tersebut masih terlihat dalam dokumen usulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional, seperti adanya pernyataan Kompi Dayak dalam kekuatan pendukung unjuk rasa yang digerakkan penguasa Kesultanan Pontianak. Dengan adanya stigma orang Dayak anti-republik tersebutlah yang membuat putra-putri Dayak begitu sulitnya menjadi aparatur sipil negara,
anggota TNI, Polri di era Orde Baru. Bahkan untuk menjadi seorang guru negeri, begitu susahnya untuk didapat. Stigma tersebut juga diperkuat oleh kelompok tertentu, sehingga memudahkan untuk meminggirkan suku Dayak sebagai penduduk asli dalam persaingan penguasaan jabatan strategis di birokrasi pemerintahan tingkat 1 dan 2 di Kalimantan Barat. Stigma yang terkandung dalam tulisan dan biografi Dr. Soedarso tersebut, yang ditentang secara lantang dan militan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 Kalimantan Barat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia dari suku Dayak yakni Yakob Lomon, pada saat pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso. Seorang yang dalam tanda kutip secara harfiah berarti memang hanya satu orang anggota saja dari 48 anggota Dewan yakni Yakob Lomon, yang dengan lantang dan berani menentang dan membantah pernyataan dari Dr. Soedarso, yang menyatakan orang Dayak anti-republik. Sementara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 Kalimantan Barat dari suku Dayak, dari golongan karya, semua hanya diam dalam rapat. Mereka hanya berani mendukung secara diam-diam di luar rapat, bahkan ada rekan sesama anggota Dewan dari suku Dayak, yang memperingatkan Yakob Lomon untuk hati-hati dan mengurungkan sikap penentangan tersebut, dikhawatirkan akan dikriminalkan, bahkan dilenyapkan oleh penembak misterius. Namun, Yakob Lomon tak bergeming, ia tetap bertahan pada prinsipnya. Yakob Lomon tidak menentang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso, tapi ia menentang keras pernyataan Dr. Soedarso yang menyatakan orang Dayak anti-republik, dan menuntut agar dokumen yang mengandung pernyataan orang Dayak anti-republik harus dihapus dan dimusnahkan sebagai syarat pengusulan gelar pahlawan nasional dapat diberikan secara mutlak oleh semua fraksi, baik dari golongan karya, TNI Polri, Partai Demokrasi Indonesia, maupun Partai Persatuan Pembangunan. Karena jika dukungan tidak mutlak, akan sulit dipenuhi oleh badan yang dibentuk pemerintah yang menangani penganugerahan gelar pahlawan nasional. Sikap penentangan terhadap stigma yang disematkan bahwa orang Dayak anti-republik adalah demi masa depan generasi penerus bangsa Dayak dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya stigma tersebut pun, bangsa Dayak sudah begitu terpuruk nasibnya di masa Orde Baru, bahkan di tembawangnya sendiri di bumi Borneo, khususnya Kalimantan Barat. Apalagi jika dokumen pendukung penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso, yang menyatakan orang Dayak anti-republik sampai berhasil disahkan. Sudah barang tentu, dokumen tersebut akan melegitimasi pihak-pihak tertentu untuk semakin meminggirkan dan menyingkirkan putra-putri bangsa Dayak dalam persaingan menjadi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Seiring berjalannya waktu, tibalah masa reses bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, di mana setiap anggota melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Yakob Lomon untuk berkunjung ke daerah perbatasan sebagai daerah pemilihannya, sekalian pulang ke kampung halaman di Sekayam. Di sela kunjungan tersebut, ia rutin mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia yang bisa diakses sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sabtu sore sepulang melakukan kunjungan di daerah Bendungan Merawi di Kecamatan Kembayan, Yakob Lomon dikejutkan oleh siaran dari Radio Republik Indonesia Stasiun Pontianak, yang memberitakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 Kalimantan Barat akan melakukan rapat paripurna untuk pengesahan pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso pada hari Senin. Mendengar kabar siaran radio tersebut, Yakob Lomon merasa ada sebuah kejanggalan, kenapa ada sidang paripurna di masa reses. Ia pun secara mendadak menyelesaikan agenda reses di daerah pemilihannya, untuk langsung menuju Pontianak yang harus ditempuh 8-9 jam perjalanan darat di masa itu.
Di hari Senin, saat sidang paripurna pengesahan pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso, ternyata hampir semua anggota dewan dari suku Dayak tidak hadir, dikarenakan masih dalam masa reses, masih berada di daerah pemilihan masing-masing. Yakob Lomon baru menyadari, ternyata agenda sidang paripurna di masa reses adalah strategi dan antisipasi untuk meminimalisir resistensi dan penentangan dari anggota dewan yang berasal dari suku Dayak terhadap pengesahan usulan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso. Dan jujur saja, kehadiran Yakob Lomon dalam sidang paripurna tersebut sangat mengejutkan aktor-aktor politik intelektual yang memiliki agenda terselubung dengan sengaja ingin menstigmakan orang Dayak anti-republik. Dalam sidang paripurna tersebut, Yakob Lomon secara lantang melakukan interupsi, minta agar dokumen yang menyatakan orang Dayak anti-republik harus dimusnahkan, sebagai syarat dukungan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia terhadap usulan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso. Jika tak dipenuhi, maka fraksi PDI akan walk out dan minta dicatat menolak mendukung usulan tersebut. Serta fraksi PDI akan menyurati badan yang mengurus penganugerahan gelar pahlawan nasional di Jakarta tentang keberatan terhadap usulan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso. Setelah mempertimbangkan pernyataan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang dinilai bisa menjadi kerikil tajam dalam pembahasan pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat memutuskan tetap mengusulkan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Soedarso dengan menghapus kalimat yang menyatakan orang Dayak anti-republik. Dokumen pernyataan dari Dr. Soedarso dibakar di halaman Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat, disaksikan oleh seluruh anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Setelah dokumen tersebut dibakar dan dimusnahkan, kemudian usulan tersebut disahkan secara mutlak oleh seluruh fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat. Setelah sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat tahun 1976 silam, ada isu yang beredar di masyarakat di Kalimantan Barat, bahwa informasi dan pantauan intelijen, aktor intelektual yang sangat berkeinginan menstigmakan orang Dayak anti-republik, justru berasal dari kelompok-kelompok non-Dayak asal Kalimantan Barat, dalam rivalitas menguasai posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Apakah karena simpati terhadap kegigihan seorang Yakob Lomon dalam memperjuangkan penentangan terhadap stigma orang Dayak anti-republik, dan sekalian untuk membuktikan upaya stigma tersebut bukan dari pemerintah pusat? Secara diam-diam, petinggi-petinggi TNI dan Polri di Kalimantan Barat memberikan hak istimewa khusus untuk putra-putra Dayak yang berminat menjadi anggota TNI dan Polri, yang membawa surat sakti atau kata belece dari Yakob Lomon, jika memenuhi syarat utama seperti sehat jasmani dan rohani, tinggi dan berat badan cukup, memiliki minimal ijazah sekolah dasar, dapat dipastikan lulus tanpa hambatan dan biaya sepeser pun. Dalam perjalanan karir politik Yakob Lomon, selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Provinsi Kalimantan Barat, ia pernah dikriminalisasi dan diadili karena menyuarakan kasus pengambilan paksa tanah masyarakat Desa Seringkong, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, yang dijadikan lokasi transmigrasi. Beberapa kali pula, ia mengalami upaya untuk dicelakai oleh pihak-pihak tertentu, seperti sabotase terhadap mobil dinas yang dikendarainya. Seperti keempat roda ban yang mendadak secara bersamaan longgar, dan ada baut pengunci roda yang lepas sewaktu dipacu dalam kecepatan tinggi. Selang rem kendaraan yang tiba-tiba putus, padahal mobil dinas yang digunakannya tersebut relatif masih baru.
menerima teror dan ancaman akan dibunuh oleh penembak misterius. Hanya karena pertolongan dan perlindungan dari Tuhanlah, ia bisa selalu luput dan selamat dari upaya ancaman-ancaman tersebut. Di era Orde Baru, hanya sedikit politikus dan harus pilih-pilih orang yang berani menantang badai, serta vokal dalam membela kepentingan bangsa Dayak, terhadap tekanan dan intimidasi yang dilakukan penguasa otoriter rezim Orde Baru, kepada para aktivis dan intelektual politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dialah pejuang Dayak sesungguhnya, dari Tanah Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Walau namanya tak tercatat secara resmi dalam sejarah perjuangan bangsa Dayak.